Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Alifiansyah, NRP 14/2019-022. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Kimia di Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan mengenai proporsional derivatif controller. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sistem pengendalian. Sistem pengendalian merupakan suatu aksi atau suatu proses yang berfungsi untuk mengurangi sinyal kesalahan. Tipe sistem pengendalian yang paling banyak digunakan untuk saat ini yaitu sistem pengendalian PID atau sistem pengendalian proporsional integral derivatif. Sistem pengendalian PID ini memang salah satu sistem atau salah satu-satunya sistem yang paling banyak digunakan pada suatu proses di industri. Bahkan menurut survei, sekitar 97% industri yang bergerak di bidang proses ini menggunakan sistem pengendalian proporsional integral derivatif sebagai sistem utama dalam pengontrolannya. Mulai dari industri kimia, industri pulp, industri minyak dan gas, sampai industri makanan sekalipun. Elemen-elemen sistem pengendalian P, I, dan D ini masing-masing mempunyai tujuan. Untuk P atau proporsional ini mempunyai tujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem. Lalu untuk I atau integral ini bertujuan untuk menghilangkan offset pada suatu proses. Dan yang derivatif ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan awal yang lebih besar. Di sini terdapat 3 elemen sistem pengendalian. Yang pertama yaitu ada P atau proporsional. Proporsional ini bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran dari kontrol ini akan bernilai besar juga dan positif. Lalu yang selanjutnya ada I atau integral. Integral di sini bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contohnya, jika keluaran dari kontrol ini bernilai kurang besar atau kecil, maka sistem akan mengakumulasikan terus-menerus sehingga pengontrol akan merespon dengan cara keluaran yang lebih besar dari sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada derivatif. Derivatif di sini bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang yang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Di sini ada metode sistem pengendalian. Pada proses di industri, metode sistem pengendalian yang dipakai itu beragam. Bisa sistem pengendalian yang tadi disebutkan yaitu ada proporsional, integral, derivatif. Itu bisa digunakan secara individu ataupun digabungkan sehingga dalam satu sistem pengendalian itu terdapat 2 metode sampai 3 metode. Ini bertujuan untuk ketika metode sistem pengendalian digabungkan, ini diharapkan bisa mencapai proses yang lebih presisi. Dan di bawah ini ada metode sistem pengendalian, yaitu ada sistem pengendalian proporsional, sistem integral, sistem proporsional integral, sistem pengendalian proporsional derivatif, dan proporsional integral derivatif. Dari kelima metode ini, yang memang paling banyak digunakan untuk saat ini yaitu sistem pengendalian proporsional integral dan sistem proporsional integral derivatif. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan untuk sistem pengendalian proporsional derivatif. Baik, sekarang masuk ke sistem pengendalian proporsional derivatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pengendalian proporsional dan apa itu sistem pengendalian derivatif. Sistem pengendalian proporsional ini merupakan jenis sistem pengendalian yang dimana output pengontrolnya bervariasi secara proporsional dengan input. Dari sistem pengendalian proporsional ini keluarannya bisa dituliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu MT sama dengan KP ET. Lalu untuk sistem pengendalian derivatif, ini merupakan proses sistem pengendaliannya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga keluaran dari pengontrol akan sebanding dengan laju perubahan sinyal kesalahan terhadap waktu.
Dari sistem pengendalian derivatif ini, keluarannya didapatkan persamaan seperti ini. MT sama dengan KD, D per DT, ET. Untuk fungsi T di sini, ini merupakan fungsi waktu. Lalu di sini, pengertian mengenai sistem pengendalian PD sendiri. Sistem pengendalian PD ini merupakan suatu jenis pengontrol dalam suatu sistem kendali yang keluarannya akan berubah sebanding dengan sinyal kesalahan serta dengan derivatif dari sinyal kesalahan tersebut. Penjumlahan output dari kontrol ini meliputi proporsional dan derivatif controller yang bisa dilihat di diagram di samping. Jadi pada prosesnya ini terdapat Kp yang merupakan konstanta proporsional dan KDD per DTET itu merupakan konstanta derivatif. Dan keluarannya itu yang merupakan MT. Bagian derivatif ini berfungsi untuk mengkoreksi perubahan error yang terjadi. Dari diagram tersebut didapatkan persamaan keluaran sebagai berikut, yaitu MT sama dengan KPET ditambah KDD per DT ET. Di sini terdapat syarat untuk dilakukannya sistem pengendalian PD, lalu ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama saya akan membahas syaratnya terlebih dahulu. Untuk melakukan sistem pengendalian PD, yang pertama itu syaratnya mengetahui fungsi transfernya. Lalu yang kedua itu mengetahui nilai konstanta proporsional sesuai respon sistem. Dan ketiga itu menambah nilai konstanta derivatif sehingga diperoleh kinerja yang diinginkan. Untuk kelebihan dari sistem pengendalian PD ini, yang pertama dapat mengeliminasi atau meredam terjadinya respon yang bergelombang. Dan yang kedua itu dapat memperkecil nilai offside. Lalu untuk kekurangan dari sistem pengendalian PD ini, tidak dapat menghilangkan offset yang terjadi, walaupun nilai offset bisa diperkecil. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai sistem pengendalian proporsional integral derivatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.